Halo semuanya, di video kali ini kita akan mempelajari tentang loop statements. Nah, jadi apa sih itu loop statement? Oke, loop statement adalah operasi yang dilakukan secara berulang-ulang, oke, dan dia dilakukan selama suatu kondisi terpenuhi, gitu. Nah, contohnya di dunia nyata ya, misalnya kita sedang merebus mie instan. Nah, kita akan mulai meniriskan mie ketika sudah matang dong, ya kan? Nah, berarti selama mie belum matang, rebus mie, gitu. Jadi kita bisa bilang, while, oke, selama mie belum matang, oke, apa yang kita lakukan? Rebus mie, gitu. Oke? Nah, kegiatan rebus ini kan kegiatan yang dilakukan terus-menerus ya. Kita nggak cuma rebus 1 detik, habis itu udah gitu kan. Tapi kita rebus ada secara tidak langsung ada intervalnya, oke, atau ada menitnya, misalnya 3 menit gitu. Nah, terus mungkin kalian bertanya nih, kenapa sih kita butuh yang namanya loop statement? Nah, contohnya gini, kalau misalnya kalian diminta nih, print kata looping sebanyak 6 kali. Nah, kalau kalian nggak pakai for loop, atau kalian nggak pakai loop statement, berarti kan kalian printnya kayak gini nih, print looping, print looping, print looping sampai 6 kali. Nah, ini tentunya akan memakan waktu. Sedangkan sebenarnya itu kalian bisa pakai yang namanya loop statement atau lebih spesifiknya di sini sebuah for loop ya. Oke, jadi sintaksnya for i in range 6, oke, artinya statement for di dalam for loop ini akan dijalankan sebanyak 6 kali ya. Oke, makanya di sini ada in range 6. Print looping. Oke. Nah, di mana output dari kedua sintaks ini ya yang dikirim ke kanan itu hasilnya sama gitu. Kata looping sebanyak 6 baris. Oke. Nah, sekarang kita bahas dulu ya untuk yang for loop. Nah, for loop sendiri memiliki sebuah sintaks yang sangat sering kita gunakan atau lebih tepatnya sebuah function ya, yaitu adalah function range. Nah, range ini memiliki beberapa parameter atau yang seringkali kita sebut sebagai yang kita isi di dalam kurung ini ya. Jadi di sini kan aku masukin 6 nih. Nah, itu kita bilangnya parameternya gitu. Nah, jadi range itu sebenarnya punya 3 parameter, ada start, stop, dan step. Oke. Nah, start ini adalah dari angka berapa sih kita mau mulai loopingnya. Oke. Stop ini kapan sih kita mau berhenti looping. Sedangkan step ini itu antar jarak atau intervalnya itu berapa step. Oke. Nah, kalau di kasus yang ini ya, kasus yang range 6, ini artinya kita startnya dari 0, oke. Startnya dari 0, stopnya di 6, stepnya 1. Oke. Nah, makanya dia jalannya 6 kali gitu. Nah, biar lebih jelas kita langsung contohin di codingan aja ya. Nah, jadi untuk range, misalnya aku punya for i in range, misalnya di sini startnya atau langsung aja ya, 0, 5, 1. Nah, kita breakdown dulu ya, baris 2 ini. Jadi untuk i di sini, itu adalah sebuah indeks atau sebuah integer ya, di mana integer ini nanti berfungsi untuk dimasukkan ke dalam range ini. Jadi kan aku tadi ada sebut ya, range ini tuh mulai dari 0, stop di 5, stepnya 1. Nah, berarti kan ada sebuah angka yang diiterasi dong, atau sebuah angka yang ditambah-tambah terus dong. Oke? Nah, angka itu adalah i. Jadi kalau misalnya aku print i, oke? Kalau misalnya aku print i, dia bakal keluar dari 0 sampai 4. Nah, jadi benar ya, dia mulai dari 0, oke? Stopnya di 5, artinya 5-nya nggak ke print ya, karena dia udah stop duluan. Dan interval antar angkanya adalah 1. Jadi 0, 1, 2, 3, 4 gitu. Kalau misalnya kita mau loop sampai angka 8, nah berarti ini nanti print-nya sampai 7 ya, 0 sampai 7. Kita coba jalankan aja. Nah, benar ya, di sini udah keluar nih 0 sampai 7.
Ini kan kalau step-nya 1. Kalau step-nya 2 gimana? Nah, berarti nanti selisih antar angka di dalam output-nya ya, itu memiliki selisih 2. Contohnya nih, kita langsung jalanin. Nah, benar ya? 0, 2, 4, 6. Nah, berarti selanjutnya kan 8 ya. Tapi karena dia stop di 8, oke, berarti dia berhenti looping-nya, gitu. Nah, kalau misalnya aku mau mulai dari angka 5, aku mau mulai dari angka 5 sampai, atau gini ya, 5, 10, 15, 20, 25. Nah, jadi nanti diminta nih output-nya harus ada 5 angka kelipatan 5. Nah, berarti kita mulainya dari 5, oke, stopnya di mana nih? Nah, kalau kita tulis stopnya di 25, berarti 25-nya nggak ke-print ya, karena dia udah stop duluan. Berarti kita pasangin aja misalnya di 30, gitu. Oke? Nah, terus di sini kelipatan antar angkanya berapa nih? Kelipatannya 5 ya. Nanti kita tulis di sini 5. Gitu. Kita coba jalankan. Nah, benar ya? 5, 10, 15, 20, dan 25. Jadi ingat ya, parameternya adalah start, oke, kapan angkanya dimulai, stop, oke, kapan dia berhenti, dan step. Oke, step itu jarak atau interval antar angkanya, itu berapa. Gitu. Oke? Nah, di sini kalau misalnya yang tadi ya, misalnya aku langsung buat kayak gini, for i in range 6 misalnya. Oke, print looping. Ini seperti contoh yang di slide ya. Nah, kok ini parameternya cuma 1, padahal kan dia terimanya 3 kan? Kalau kita cuma specify 1 angka doang, oke, dia akan diibaratkan kayak gini, start-nya 0, stop 6, step 1. Jadi kalau kita cuma masukin 1 angka, dia langsung ibaratkannya kayak gini. Oke? Nah, nilai ini kita sering sebut sebagai default parameter. Oke? Jadi angka-angka ini adalah default parameter. Jadi parameter yang udah di-define duluan. Cuman kalau kita mau ubah, boleh-boleh aja. Saya startnya aku ganti nih, jadi 2, terus stopnya 6. Terus misalnya stepnya aku mau ganti juga nih, stepnya jadi 3. Nah, itu bisa-bisa aja. Oke? Nah, jadi kalau misalnya aku ingin loop sebanyak 10 kali, ya udah kita bisa langsung for i in range 10. Oke? Oh ya, dan satu hal ya, i ini sebenarnya bebas. Kalian mau namainnya apa? Cuman convention-nya atau yang umum digunakan itu adalah variabel i ini, gitu. Dan variabel i ini dapat diakses di dalam loop ya, seperti contoh yang sebelumnya. Oke? Nah, ini kalau misalnya kita jalankan, nah, keluar ya, looping sebanyak 10 kali. Gitu. Nah, bisa dibayangkan ya, kalau kita pakai print biasa kan otomatis sangat memakan waktu. Nah, jadi, tapi kalau kita pakai for langsung itu jauh lebih cepat. Oke? Nah, ini untuk range. Terus di sini ada yang namanya break and continue. Kita bahas break dulu ya. Jadi, dengan break statement, kita dapat menghentikan sebuah loop walaupun loopnya masih berjalan. Oke? Jadi contohnya seperti ini. For i in range 10, 23. Ingat, artinya start-nya dari 10, oke, stop-nya di 20, intervalnya 3 atau step-nya 3. Nah, jadi uh, di tiap for loop-nya atau di tiap iterasinya, dia akan print i kan, oke, makanya dia print 10, print 13, print 16. Nah, ini kan harusnya 19 tetap ke-print ya, karena kan di sini intervalnya 3. Dan 19 itu masih kurang dari 20. Namun, kita ada spesify kondisi. Jika i-nya sudah sama dengan 19, kita break. Okay? Break ini akan menghentikan paksa for loop yang sedang dijalankan. Okay? Makanya 19-nya nggak keluar. Karena for loop ini ibaratnya udah di terminate. Gitu. Kita langsung contohin aja ya. Jadi misalnya, aku mau print
angka kelipatan 3, oke, tapi stop di, misalnya stop di 21, oke? Nah, jadi kita langsung buat aja for i in range, oke, startnya dari berapa nih? Startnya dari 3 ya, karena kan kelipatan 3, oke. Nah, terus misalnya di sini kita nggak specify ya, kita specify-nya misalnya langsung aja 50 gitu. Nah, terus step-nya misalnya 3 ya, karena kan harus kelipatan 3. Nah, artinya kalau aku stop di 50, berarti kan dia bakal print kelipatan 3 menembus 21 kan, berarti 24 ke print, 27 ke print, 30 ke print, 33 ke print, dan seterusnya kan. Nah, namun kita bisa specify di sini, if, jika I itu sama dengan 21 ya, oke, berarti 21-nya nggak ke print ya, kita langsung break, kita langsung hentikan paksa loop yang sedang dijalankan. Nah, jadi kalau kita print, nah, ini keluar ya, kelipatan 3 benar nih, mulai dari 3, 6, 9, 12, 15, 18. Nah, iterasi selanjutnya kan harusnya 21 nih. Cuman 21 tuh dia kan kita ada spesify nih kondisinya. Jika i sama dengan 21, langsung hentikan paksa loop yang sedang dijalankan. Gitu. Makanya langsung berhenti ya loop statementnya. Oke? Ini untuk syntax break. Nah, sekarang kita coba masuk ke yang namanya continue. Nah, dengan continue statement, kita dapat melewati operasi yang kita lakukan dan langsung lanjut ke iterasi berikutnya. Contohnya gimana nih? Contohnya seperti ini ya. Kita startnya dari 10, stop di 20, interval 3 atau stepnya 3. Nah, dia bilang nih, untuk tiap iterasinya kita print i ya, jadi 10, harusnya di sini ada 13 ya, 10, 13, 16, 19. Tapi 13-nya itu ada kondisi khusus nih. If, jika i sama dengan 13, continue. Oke? Artinya, jika i sekarang bernilai 13, oke, kita langsung lanjut ke iterasi berikutnya. Kita lompat gitu, lompat ke iterasi berikutnya. Makanya, print yang di bawah ini itu nggak kena, alias nggak dijalankan. Karena pas dia kebaca if di sini, dia langsung continue. Artinya dia langsung lanjut ke iterasi selanjutnya. Gitu. Kita langsung coba contohin ya. Jadi misalnya ada for i in range, oke. Nah, aku mau print, oke, print angka ganjil dari 1 sampai 10. Nah, berarti kita bisa bilang dong, for i in range-nya kita pasangin aja 11 ya, biar 10-nya masih masuk di i-nya. Nah, ingat, kalau kita cuma specify satu angka doang di sini, artinya dia start dari 0, stop di 11, step-nya 1. Karena di sini dia minta dari 1, ya udah, aku tambahin di sini ya. Oke? Nah, kita coba print i-nya dulu. Nah, ini udah ke-print ya, angka 1 sampai 10. Cuman di sini kan dia ingin print angka ganjil aja kan. Nah, ada beberapa cara. Cara pertama, kita bisa skip, oke? Kita bisa skip semua angka genap, oke? Jadi kita bilang aja nih, jika if, oke, jika i adalah angka genap, tahu angka genap gimana? Jika dia habis dibagi 2 kan, berarti kita bilang di modulo 2 sama dengan 0. Oke? Karena dia habis dibagi 2. Gitu. Jika dia habis dibagi 2, continue. Oke? Terus di bawahnya print i. Nah, kita coba jalankan ya. Oke? Nah, ini udah keluar ya, angka ganjil dari 1 sampai 10. Kenapa angka genapnya nggak dijalankan atau nggak ke print? Karena kita ada kondisi nih. Jika angka tersebut habis dibagi 2, oke, kita langsung lanjut ke iterasi berikutnya. Gitu. Oke? Nah, ini cara pertama dengan menggunakan continue. Tapi sebenarnya kita bisa langsung aja ya. Kita bilang di sini nih, oke, jika dia oke, tidak habis dibagi 2. Nah, oke, jadi kita langsung bilang if
Jika I, oke, dibagi 2 atau dimodulo 2 itu tidak sama dengan 0, atau bisa kita bilang I tidak habis dibagi 2, print I. Nah, kita coba jalankan. Nah, udah keluar ya. Sama nih hasilnya, angka 1 sampai 10 yang ganjil. Gitu. Karena kita bilang nih, jika dia tidak habis dibagi 2, berarti udah pasti angka ganjil. Makanya kita print. Gitu. Oke? Dan ingat ya, kalau di sini kan nggak ada aku specify step-nya. Tapi default parameternya, oke, itu adalah 1 ya step-nya. Oke? Nah, sekarang kita langsung lanjut ke yang terakhir ya, yaitu while statement. Jadi while statement akan mengeksekusi operasi di dalamnya selama kondisinya bernilai true. Oke. Contohnya, aku punya variabel nilai sama dengan 50. Dia bilang nih, while selama nilai kurang dari 70, print ini. Oke? Dan ingat ya, nilai ini kan integer nih. Jadi kalau kita mau print, kita cast dulu ya, kita cast dulu dia jadi string, biar bisa ke print gitu. Atau biasa kita bilang bisa di concat ya, karena di sini ada plus in. Oke. Nah, print, terus nilai plus sama dengan 5. Nah, jadi artinya di tiap iterasi, kita akan print nilai sekarang, dan nilainya itu akan ditambahkan dengan 5. Nah, kita langsung coba lihat outputnya ya. Awalnya kan dimulai dari 50 nih, berarti nilai sekarang 50. Dia plus 5 kan, berarti nilai sekarang 55, nilai sekarang 60, nilai sekarang 65. Nah, kenapa yang 70 udah nggak ke-print? Karena kita lihat nih kondisi while-nya. Dia bilang, selama nilai kurang dari 70, jalankan statement di dalam while-nya. Namun, ketika dia nilainya sudah 70, kondisi ini jadi false kan? Karena 70 kan nggak kurang dari 70 gitu. Nah, jadi kalau statement ini udah false, berarti isi dari while statement-nya nggak dijalankan lagi. Gitu. Kita langsung masuk ke contoh ya. Jadi misalnya kita punya uang gitu ya. Uang 100. Nah, while selama uang lebih dari 0, oke. Nah, kita bisa bilang print masih punya uang. Nah, uangnya berapa nih? Kita tambahin dengan uang ya. Cuman harus ingat nih, kalau kita ada concat string, berarti uang ini harus kita ubah dulu dari yang awalnya integer nih, kita ubah jadi string ya. Nah, terus kita uang minus sama dengan 10 gitu. Artinya di tiap iterasi dia bakal dikurangi dengan 10 ya. Ini sama aja dengan ini. Uang sama dengan uang minus 10 gitu. Nah, terus di bawah kita bilang uang sudah habis. Nah, oke, kita coba jalankan nih. Nah, lihat nih. Oke, di sini masih punya uang 100, masih punya uang 90, seterusnya kan, karena kita kurangin dengan 10 terus. Nah, pas uangnya udah 0, oke, kondisi while ini kan bakal berhenti, karena kondisi di sini sudah bernilai false. Oke, karena kondisi while ini udah bernilai false, maka while ini sudah selesai dijalankan. Dan dia lanjut ke baris selanjutnya, yaitu baris 7 ya, di mana dia print uang sudah habis. Gitu. Oke, jadi udah paham ya untuk for statement, range function, dan while statement. Gitu. Oke, jadi sekian untuk materinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.